Pulau ini sebenarnya terkenal dengan gas beracun yang sangat panas. Namun tetap saja para turis memilih untuk berlibur ke sini walaupun gas panas itu bisa saja menghancurkan kapal kecil seperti ini. Pulau ini bernama La Palma dan sering sekali terjadi letusan gunung berapi yang masih aktif. Namun letusan terakhir sudah terjadi sekitar puluhan tahun lalu dan tempat ini tetap menjadi tujuan wisata favorit para turis. Keluarga kecil ini setiap tahun ke La Palma dan sampai mereka mendapat upgrade kamar yang sangat luas dan view terbaik. Di La Palma juga ada satu institut yang berfokus untuk memantau perubahan alam di sekitar pegunungan yang aktif. Berita hancurnya kapal yang terkena kabut panas di sekitar pegunungan pun sudah sampai kepada kepala Institut Geologi. Salah satu petugas juga menemukan alat pelacak mereka mendadak tidak aktif dan tidak memberikan data apapun. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergerak ke pegunungan untuk mengecek langsung kondisi di sekitar alat pemantau yang sudah mereka pasang. Tim Institut Geologi menaruh alat tersebut di dalam gua yang terletak tepat di bawah gunung berapi yang aktif untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Tapi baru saja masuk sedikit ke dalam gua, Mary langsung menemukan keanehan karena selama mereka meneliti di sini tidak pernah ada air bisa turun sampai ke dalam gua ini. Para peneliti menemukan hal aneh di dalam gua yang terletak di bawah gunung berapi yang aktif. Hewan-hewan di gua banyak yang mati dan alat pendeteksi gempa yang mereka letakkan di bawah gua ini hancur. Lalu saat mereka melihat ke atas ternyata ada retakan besar di atas gua ini dan itu tepat di bawah gunung berapi yang bisa saja meletus kapanpun. Tak jauh dari gunung itu banyak sekali turis yang sedang berlibur menghabiskan waktu Natal mereka karena memang pulau ini menjadi destinasi favorit di sekitar Spanyol. Para peneliti yang baru saja dari gua tadi pun langsung berdiskusi dengan pemimpin mereka di Institut Geologi. Tapi Alvaro malah meremehkan pertanda alam ini. Walaupun Mary sudah menjelaskan bahwa fenomena ini sangatlah jelas bahwa terjadi pergeseran tanah yang sangat masif di pegunungan dan bisa saja gunung meletus dan longsor besar akan terjadi. Hanya kedua peneliti ini yang yakin bahwa dalam waktu dekat pulau ini akan hancur terbelah menjadi dua. Karena merasa sangat penasaran, akhirnya Kepala Pusat Penelitian Geologi menemui dokter yang melakukan otopsi pada korban gas panas yang keluar di sekitar pegunungan. Dan ternyata benar sekali, gas yang menyebabkan puluhan orang meninggal adalah gas yang muncul sebagai tanda akan terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat. Penyelam ini seorang diri masuk ke dasar laut untuk memperhatikan kehidupan hewan-hewan di sini. Namun ia sangat bingung melihat kawanan penyu malah pergi dari habitat mereka dan meninggalkan pulau La Palma. Para peneliti geologi di La Palma juga menemukan bahwa retakan gunung berapi di La Palma ternyata semakin lama semakin membesar sejak tahun 1949. Mereka pun memutuskan untuk melihat langsung retakan yang terjadi di pegunungan ini dan ternyata sungguh mengagetkan. Tanah pegunungan sudah terbelah menjadi dua. Mary dan rekannya langsung memasang alat ukur untuk memantau terus pergerakan tanah di retakan ini. Namun di kantor penelitian beberapa anggota menemukan hal yang cukup buruk. Gas panas dari bawah gunung sudah semakin menumpuk dan akan meluap keluar. Mary pun juga sudah mendapatkan data awal bahwa benar tanah pegunungan tempat mereka berpijak saat ini bergerak setiap mili detiknya. Mary pun mendapat telepon dari atasannya untuk segera pergi dari pegunungan karena gas panas beracun dari gunung itu akan meluap. Tapi ternyata peringatan itu terlambat. Mary dan rekannya sudah terjebak di uap panas beracun. Namun bukannya menyelamatkan diri mereka, Mary malah berlari ke arah para pendaki lain dan berusaha memperingatkan mereka untuk pergi. Alhasil Mary pun terjebak seorang diri di tengah gunung berapi ini. Mary yang baru saja lolos dalam penelitian berbahaya di gunung tadi pun meminta atasannya untuk mengeluarkan peringatan agar semua orang di pulau ini segera dievakuasi. Namun Alvaro masih tidak yakin kalau ini adalah pertanda gunung akan meletus. Bahkan pemerintah pun juga menolak untuk membuat peringatan darurat karena jika bencana itu tidak terjadi, mereka akan mendapat masalah karena dianggap membuat kekacauan. Di pulau bernama La Palma ini banyak sekali turis yang berwisata. Keluarga Frederick setiap tahun menghabiskan Natalnya di pulau La Palma. Namun kali ini liburan mereka sepertinya tidak berjalan begitu baik karena Frederick dan istrinya terus saja bertengkar memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Sampai-sampai anak perempuan mereka memutuskan untuk pulang saja meninggalkan keluarga mereka di La Palma. Apakah mungkin pertengkaran keluarga Frederick adalah pertanda kalau mereka harus segera pergi dari pulau ini? Karena memang pihak Institut Geologi sudah menemukan pertanda yang lebih jelas kalau gunung berapi di pulau ini akan meletus dan La Palma akan terbelah menjadi dua. Anak ini akan kabur meninggalkan pulau La Palma tempat keluarganya berlibur. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Sarah akan naik pesawat yang akan membawanya ke Madrid. Orang tua Sarah masih tidak sadar kalau anak mereka kabur. Frederick dan istrinya sibuk bertengkar dan inilah yang menjadi penyebab Sarah tidak mau lagi berlibur bersama keluarganya. Sementara itu di Pusat Penelitian Geologi La Palma, data yang muncul menunjukkan bahwa semakin jelas gunung berapi di pulau ini akan segera mengeluarkan kabut panas. Sebelum berangkat, Sarah ternyata sempat menelpon pamannya bahwa ia akan pulang sendirian. Paman Sarah mencoba menelpon ibunya namun tidak ada jawaban. Kini Sarah sudah berada di dalam pesawat dan akan lepas landas dalam
dalam beberapa menit. Pihak Institut Geologi pun akan memberikan laporan kepada pihak bandara untuk membatalkan semua penerbangan karena benar sekali gunung berapi di pulau ini akhirnya mengeluarkan kabut panasnya. Tapi pesawat yang ditumpangi Sarah sudah terlanjur lepas landas. Dan saat informasi pembatalan lepas landas mereka dapatkan, pesawat ini tidak bisa lagi berhenti sehingga mau tidak mau pilot akan terus lepas landas. Pesawat ini terpaksa lepas landas walaupun asap tebal gunung berapi ada di depannya. Mesin pesawat tak mampu menahan benturan sampai akhirnya pesawat ini pun terjatuh tak lama setelah lepas landas. Wanita ini terlihat sangat terpukul karena ia baru mendapat kabar bahwa anaknya berada di dalam pesawat yang terjatuh itu. Anak mereka kabur karena ingin pulang sebab tak tahan melihat kedua orang tuanya terus bertengkar saat liburan. Cepat-cepat Frederick dan istrinya pergi ke rumah sakit terdekat karena memang diinformasikan bahwa ada penumpang yang selamat. Tentu saja mereka berharap salah satu penumpang yang selamat adalah anak mereka. Namun sudah berkeliling mereka mencari, tidak terlihat wujud Sarah anak mereka. Pihak keamanan pun datang dan memberikan daftar nama penumpang yang selamat dan ditandai dengan centang biru. Tapi ternyata anak mereka tidak ada centang biru di namanya, yang berarti Sarah dianggap penumpang yang hilang atau meninggal dalam tragedi ini. Dengan perasaan campur aduk, Frederick dan istrinya pulang ke hotel mereka dan ternyata Sarah ada di dalam kamar. Sarah ternyata selamat karena tepat sebelum pesawat lepas landas, Sarah turun dari pesawat karena ia menyesali perbuatannya yang ingin kabur meninggalkan orang tuanya. Sementara itu di pusat penelitian geologi pulau ini, para petugas meminta pemerintah untuk segera menetapkan kondisi darurat. Namun ternyata pemerintah menolak karena pertanda letusan gunung mereka anggap belum jelas.